Kadang gua suka kepikiran satu hal. Gimana kalau beberapa atlet tenis terbesar di dunia ternyata gak jadi main tenis? Bisa aja hari ini kita gak pernah kenal nama mereka. Dan yang menariknya, banyak pemain top dunia yang dulunya hampir milih jalan hidup yang berbeda. Ada yang awalnya lebih serius di sepak bola, ada yang pengen jadi atlet ski, bahkan ada yang baru fokus ke tenis setelah nyobain olahraga yang lain dulu. Dan jujur aja, kalau mereka beneran belok jalur waktu itu, mungkin sejarah tenis bakalan beda banget. Bahkan mungkin kita gak pernah kenal istilah Sinkaras. Oke Footers, here we go again. Here we go again. Contoh paling baru ya Jannik Sinner. Sekarang orang kenal dia sebagai salah satu pemain paling clean dan dominan di tenis generasi sekarang. Tapi sebelum tenis jadi hidupnya, Sinner sebenarnya lebih serius di ski. Dan bukan ski biasa, dia bahkan sempat jadi salah satu junior skier terbaik di Italia. Dari kecil hidupnya emang deket banget sama salju dan pegunungan, karena dia besar di area utara Italia. Jadi dulu, tenis itu bukan satu-satunya pilihan. Bahkan banyak orang percaya, kalau Sinner lanjut di ski, dia mungkin tetap bisa jadi atlet besar. Dan kalau dipikir-pikir, masuk akal juga kenapa movement dan balance tubuhnya bagus banget di lapangan tenis. Karena ski itu olahraga yang heavily mengandalkan balance, lower body strength, dan kontrol tubuh. Tapi Sinner bukan satu-satunya. Novak Djokovic juga tumbuh di lingkungan yang dekat banget sama ski. Keluarganya bahkan punya bisnis di area pegunungan Serbia. Jadi, lucu aja kalau dipikir, dua pemain dengan movement paling stabil dan fleksibel di era modern, ternyata sama-sama punya background yang dekat dengan olahraga salju. Lucunya lagi, bayangin kalau Sinner beneran milih ski waktu itu. Mungkin hari ini gak ada rivalitas generasi baru yang disebut orang-orang sebagai Sinkaras. Gak ada duel Alcaraz lawan Sinner di Grand Slam. Gak ada edit TikTok, forehand, backhand mereka. Dan mungkin tenis sekarang kehilangan salah satu wajah terbesarnya cuma gara-gara satu keputusan kecil waktu muda. Terus ada Roger Federer. Banyak orang lihat Federer kayak manusia yang emang ditakdirkan buat main tenis. Tapi waktu kecil, dia justru suka banget sepak bola. Bahkan, dia sempat punya mimpi jadi pemain bola juga. Dan jujur aja, kalau lihat cara Federer bergerak di lapangan, sebenarnya masuk akal. Footworknya smooth banget, cara dia positioning natural, movementnya juga ringan. Hampir kayak pemain bola yang kebetulan megang raket. Dan vibe kayak gitu juga bisa dilihat dari Rafael Nadal. Banyak orang lupa kalau Nadal juga tumbuh di keluarga yang deket banget sama sepak bola. Pamannya bahkan mantan pemain Barcelona dan timnas Spanyol. Jadi mungkin itu juga alasan kenapa movement Nadal terasa sangat natural dan agresif. Cara dia ngejar bola tuh kadang lebih mirip atlet yang lagi ngejar loose ball di pertandingan sepak bola daripada petenis biasa. Di titik ini gua mulai sadar, mungkin banyak kemampuan atlet tenis sebenarnya datang bukan cuma dari tenis itu sendiri. Kadang datang dari olahraga lain yang mereka lakukan waktu kecil. Ada yang belajar balance dari ski, ada yang belajar footwork dari sepak bola, ada yang refleks dan koordinasinya kebentuk dari olahraga lain. Makanya banyak pemain top punya movement yang unik, karena background mereka juga unik. Dan kalau ngomongin atletisme absurd, susah buat gak nyebut Gael Monfils. Dari dulu Monfils emang dikenal sebagai salah satu atlet paling freak di tenis. Movementnya terlalu cepat, terlalu lentur, dan kadang kelihatan kayak karakter video game. Dan itu juga bukan muncul tiba-tiba. Dari kecil, dia aktif di banyak aktivitas fisik dan punya kemampuan atletik yang memang beda sendiri. Carlos Alcaraz juga jadi contoh menarik. Dari kecil, dia aktif di banyak aktivitas fisik sebelum akhirnya full fokus ke tenis. Dan kalau lihat cara dia main sekarang, semuanya terasa eksplosif. Sprintnya cepet, recovery-nya absurd, bahkan kadang kelihatan kayak atlet yang bisa main olahraga apa aja. Dan menurut gua, ini menarik banget. Karena sekarang justru banyak anak kecil yang terlalu cepat dipaksa fokus ke satu olahraga. Padahal beberapa atlet terbaik dunia malah tumbuh dengan mencoba banyak hal dulu sebelum akhirnya memilih tenis. Jadi mungkin perkembangan atlet itu bukan soal seberapa cepat lo spesialis dari kecil, tapi seberapa kaya pengalaman movement tubuh lo waktu muda. Ada satu cerita lagi yang menurut gua paling unik. Ashley Barty bahkan sempat ninggalin tenis sepenuhnya
buat main kriket profesional. Dan yang lebih gila, dia comeback ke tenis, lalu jadi juara Grand Slam lagi. Yang berarti, bahkan setelah keluar dari dunia tenis pun, jalannya tetap somehow balik lagi ke raket. Tapi bagian paling gila dari semua ini tetap alternate timeline-nya sih. Bayangin, ada universe lain di mana Roger Federer jadi pemain sepak bola profesional, Jannik Sinner jadi atlet ski dunia, dan tenis gak pernah punya beberapa ikon terbesar yang pernah mengubah olahraga ini. Mungkin Wimbledon terasa berbeda, mungkin rivalitas tenis berubah total, dan mungkin jutaan orang gak pernah jatuh cinta sama tenis gara-gara mereka. Kadang, sejarah olahraga ternyata berubah bukan karena sesuatu yang besar, tapi karena satu keputusan kecil waktu muda. Keputusan buat tetap lanjut latihan, tetap pegang raket, dan untungnya mereka milih tenis. Oke Footers, kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa like, komen, dan juga share ke siapapun, bebas. Supaya konten seputar tenis bisa lebih banyak orang tahu, lebih banyak dikenal orang. Segitu aja pembahasan kali ini. See you in the next video. Take care dan jangan lupa subscribe.